Kelamin gopo yo. Begitu. Rapo. Begitu Citra. Gue jaket gue nyamper ya. Oke, kertasnya. Iki banget. Sikile meten. Kasetnya mangan go gue meneh. Biar dulu nah, Mas. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Saya duduk ya Bu ya. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Bidan Isna dari Puskesmas Jedes. Nah, tujuan saya ke sini ingin melakukan KIE atau Komunikasi Informasi Edukasi mengenai ketidaknyamanan sering kencing di malam hari dan juga tanda bahaya pada kehamilan trimester kedua. Nah, ini nanti mungkin lama KIE-nya sekitar 20 menit ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia, Bu. Oh ya. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan tidak Ibu? Belum, Bu. Oh ya, baik, kita mulai ya Ibu ya. Ya. Ini saya bagikan leafletnya, Ibu bisa sambil menyimak ya Ibu ya. Ya, Bu. Silakan Ibu. Ya. Nah, baik, yang pertama ini saya akan membahas mengenai tanda bahaya pada kehamilan trimester kedua. Nah, apa itu tanda bahaya? Tanda bahaya merupakan keadaan pada ibu hamil yang mengancam jiwa ibu dan janin yang dikandung selama masa kehamilan. Nah, tanda bahaya ini tidak hanya terjadi pada trimester pertama saja, namun juga bisa terjadi pada trimester ketiga atau kehamilan yang proses lanjut atau kehamilan menjelang persalinan. Nah, apa saja itu tanda bahaya? Ini ada 3 Bu. Ada demam, kemudian ada detak janin berkurang, dan anemia. Yang pertama kita akan membahas mengenai yang demam dulu ya Ibu ya. Ya, Bu. Jadi ibu hamil itu dikatakan demam ketika suhu ibu itu mencapai 38 derajat Celcius atau lebih. Nah, untuk penyebabnya sendiri itu terjadi karena peradangan, infeksi virus dan bakteri. Kemudian untuk dampak demam pada kehamilan yaitu kelainan otak, cacat lahir, dan meninggal dalam kandungan. Kemudian untuk cara mengatasi demam pada ibu hamil yaitu dengan memperbanyak minum air putih, mengompres dengan air panas, dan memeriksakan ke dokter apabila demam belum reda pada 4 hari. Nah, selanjutnya mengenai detak janin yang berkurang. Pada pedoman internasional mengatakan bahwa denyut jantung yang normal itu antara 110 sampai 150 per menit. Nah, ini yang pertama kita akan membahas mengenai penyebab detak janin yang berkurang. Detak janin berkurang itu terjadi karena gangguan pada plasenta, kehamilan genetik, dan tekanan darah tinggi pada ibu hamil. Nah, dampaknya sendiri yaitu janin mati dalam kandungan bahkan bisa keguguran. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai anemia. Anemia terjadi ketika darah tidak memiliki sel darah merah yang cukup atau darah tidak berfungsi dalam tubuh yang disebabkan kurangnya zat besi. Ciri ibu hamil yang mengalami anemia yaitu cepat lelah, detak jantung tidak teratur, sesak napas, dan nyeri dada. Kemudian dampak anemia yaitu kelahiran prematur, berat badan bayi rendah, kematian janin, dan depresi postpartum. Kemudian caranya untuk mengatasi anemia yaitu ibu hamil harus sering mengonsumsi suplemen Fa. Nah, untuk cara pencegahan bahaya, ini kita bisa menanggulanginya Bu. Cara preventif, kita bisa melakukan cara seperti melakukan pemeriksaan hamil secara rutin, mengonsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, rajin olahraga, hindari stres, mengonsumsi suplemen Fa tadi, dan juga bila timbul keluhan ibu bisa langsung ke dokter. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai ketidaknyamanan sering kencing di malam hari. Sebelumnya apakah ibu sudah mengerti apa itu ketidaknyamanan ibu? Belum tahu, Bu. Ya, kita bahas ya Bu ya. Jadi ketidaknyamanan pada ibu hamil itu merupakan suatu hal yang tidak diinginkan dan mengganggu aktivitas sehari-hari.
Nah, ketidaknyamanan ini bisa terjadi pada kehamilan awal dan juga kehamilan lanjut, seperti pada ketidaknyamanan trimester kedua tadi. Nah, kemudian apa itu penyebab dari sering kencing di malam hari? Itu terjadi karena selama kehamilan itu kandung kemih akan sering penuh karena ginjal bekerja lebih ekstra dan lebih menghasilkan urin yang banyak. Kemudian penyebab yang kedua yaitu seiring janin berkembang, rahim ibu akan membesar dan memberi tekanan pada kandung kemih. Yang ketiga yaitu terjadinya penyakit diabetes gestasional pada ibu hamil. Nah, yang selanjutnya, bagaimana cara untuk mengatasinya? Cara untuk mengatasinya yaitu ibu hamil harus menghindari minum berkafein. Minuman berkafein itu apa saja, Ibu? Jadi minuman berkafein itu seperti teh, kopi, dan soda. Kemudian cukupi minum air putih sebanyak 8 gelas per hari. Nah, saat ini apakah Ibu sudah minum cukup air dengan 18 gelas per hari, Ibu? Belum, Bu. Ya, Ibu harus ditingkatkan ya, Ibu ya, untuk minumnya karena itu akan membantu memperlancar proses pembuangan urin. Nah, kemudian jangan menahan pipis karena ini dapat menyebabkan otot panggul melemah dan seringlah berolahraga. Kemudian di sini saya akan memberikan tambahan mengenai ketidaknyamanan pada trimester kedua dan trimester ketiga. Ini yang pertama mengenai ketidaknyamanan pada trimester kedua itu terjadi masalah pada gigi dan gusi. Kemudian perubahan kulit seperti koasma gravidarum, stria gravidarum, dan linea nigra. Kalau koasma gravidarum itu pada muka ibu itu akan tumbuh bercak-bercak coklat. Itu merupakan kondisi yang wajar. Kemudian untuk stria gravidarum itu pada bagian perut ibu hamil itu akan mengalami seperti jaringan parut yang pecah-pecah itu ya, Bu ya. Dan kemudian untuk linea nigra itu merupakan garis hitam yang muncul di pertengahan perut dari atas ke bawah. Nah, itu merupakan linea nigra. Kemudian ketidaknyamanan yang selanjutnya yaitu perang kaki dan payudara mengeluarkan kolostrum. Kolostrum itu merupakan ketika payudara dipencet itu akan mengeluarkan cairan berwarna putih. Nah, itu merupakan nantinya yang akan menjadi susu. Itulah kolostrum. Nah, kemudian yang selanjutnya ketidaknyamanan pada trimester ketiga. Itu contohnya seperti sering buang air kecil, sakit punggung, susah tidur, konstipasi, kemudian sesak nafas, payudara terasa nyeri, dan bengkak di beberapa bagian. Nah, ini tadi ya Ibu ya yang bisa saya sampaikan. Nah, dari penjelasan saya ini tadi, apakah ada pertanyaan Ibu? Kalau diabetes gestasional itu seperti apa ya, Bu? Oh ya, jadi diabetes gestasional itu merupakan penyakit diabetes yang terjadi pada ibu hamil. Jadi penyakit itu hanya terjadi pada ibu hamil. Jadi diabetes yang terjadi pada proses kehamilan. Tapi nanti ketika sudah tidak hamil lagi, penyakit itu sudah tidak ada lagi. Biasanya itu terjadi pada kehamilan minggu ke-24 sampai ke-28. Seperti itu ya, Bu ya. Oh ya. Apakah ada pertanyaan lain, Ibu? Sudah, Bu, sudah cukup. Oh ya. Baik, kalau begitu saya cukupkan sampai di sini ya, Bu ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini tadi bisa bermanfaat dan bisa Ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Ibu ya. Ya, Bu, terima kasih. Terima kasih.